Farhan, pemuda asal Lampung, merantau ke Jerman dan bekerja sebagai pencuci piring di restoran mewah. Di tengah hinaan dan tekanan dari rekan kerjanya, ia tetap bekerja dengan sabar dan tulus. Suatu hari, ia menolong wanita tua yang pingsan di jalan tanpa tahu bahwa wanita itu adalah pemilik jaringan restoran tempat ia bekerja. Tindakannya yang tulus tanpa pamrih membuat sang janda tertarik. Ia menyamar sebagai pengunjung biasa selama beberapa hari, lalu mengejutkan semua orang dengan melamar Farhan di depan seluruh pegawai. Namun di balik kejadian viral itu tersembunyi rahasia besar. Sang janda sedang melawan kanker dan mencari seseorang yang benar-benar tulus untuk meneruskan impian dan warisannya. Namaku Farhan, orang-orang bilang aku terlalu nekat. Tapi kalau bukan karena nekat, aku gak akan pernah menginjakan kaki di kota dingin ini, Munich, Jerman. Aku berasal dari Prengsewu, Lampung. Ayahku dulu nelayan, ibuku jualan gorengan. Aku lulus SMK jurusan Tata Boga, tapi nasib membawaku bukan ke dapur, melainkan ke tempat paling belakang di dapur, tempat cuci piring. Ya, aku bukan koki, bukan juga pelayan yang elegan. Aku hanyalah seorang pencuci piring di restoran mewah berstandar Michelin, milik jaringan restoran keluarga Jagerhof yang terkenal di Eropa. Gaji cukup, tempat tinggal disediakan, dan makan 2 kali sehari. Tapi jangan kira hidupku di sini mudah. Sejak hari pertama, aku sudah dicap si Asia tukang gosok piring. Nama Farhan nyaris tak pernah dipakai. Mereka lebih suka memanggilku Wasjune anak cuci. Kadang juga pakai nada mengejek, diselingi. Tawa sok akrab. Farhan, gosok piring kayak nyucin kaki ya. Cuci cepat dong. Ini bukan warung nasi goreng. Aku diam, tidak balas. Bukan karena lemah, tapi karena aku tahu aku bukan datang ke sini untuk berdebat. Aku datang untuk bertahan kerjaanku. Dari jam 2 siang sampai jam 11 malam. Kalau ada acara khusus, bisa sampai dini hari. Dan entah kenapa, tumpukan piring kotor di restoran Jagerhof itu nggak pernah habis. Tiap kali 1 loyang keluar, 2 loyang masuk. Kadang aku merasa bukan manusia lagi, tapi mesin cuci manual. Tapi ada satu hal yang membuatku bertahan. Aku mengirim uang tiap bulan ke ibu. Ibu nggak pernah tahu aku cuma cuci piring. Kukatakan aku kerja di restoran, bagian dapur. Itu cukup buat bikin dia tersenyum. Sampai suatu hari, rutinitas itu berubah. Hari itu musim dingin sudah mulai menggigit. Jalanan penuh salju, dan aku sedang dalam perjalanan ke tempat laundry. Restoran buat ambil handuk bersih. Tiba-tiba aku lihat seorang wanita tua di seberang jalan terhuyung. Orang-orang di sekitar hanya melirik, lalu lewat begitu saja. Tapi aku langsung lari menyeberang. Ia jatuh. Tangannya gemetar, bibirnya pucat. Entschuldigung, are you okay? Tanyaku panik, meski bahasaku masih campur-campur. Wanita itu hanya mengangguk lemah. Aku ambil termos kecil dari tasku. Aku memang suka bawa teh panas sendiri. Kubuka dan kuberikan padanya. Dia menatapku, heran lalu tersenyum samar. Dan katanya lirih. Aku nggak banyak bicara, aku panggilkan taksi, lalu bantu dia naik. Saat kutanya, dia bilang rumahnya dekat taman kota. Dia menuliskan alamatnya dengan tangan gemetar. Ku pastikan dia sampai, lalu aku kembali ke restoran basah. Telat, dan langsung disemprot supervisor. Tapi entah kenapa, hatiku enteng. Besoknya, saat aku sedang cuci piring, seseorang berdiri di dekat pintu dapur wanita tua itu. Tapi kali ini, dia tampak berbeda. Pakaiannya elegan, senyumnya hangat. Dan semua orang menyambutnya dengan hormat. Frau Gertrude, teriak manajer. Willkommen ZURCK. Aku tertegun. Dia, bukankah itu wanita yang kutolong kemarin? Dan detik itu juga, aku tahu hidupku akan berubah. Tapi aku belum tahu seberapa besar perubahannya. Sejak hari itu, suasana di dapur restoran Jagerhof berubah. Biasanya, yang mondar-mandir ke area dapur hanya chef, asisten dapur, atau supervisor. Tapi hari ini, semua orang terlihat lebih sopan, lebih waspada.
bahkan suara tawa receh parah. Pelayan mendadak menghilang. Aku sempat berpikir mungkin ada inspeksi dari pemerintah atau Michelin, tapi ternyata bukan dia datang. Wanita tua itu yang kemarin kupapah saat hampir pingsan, yang kukira hanya warga biasa. Tapi hari ini semua orang memanggilnya Frau Gertrude. Aku kira dia sudah pensiun dari operasional restoran, bisik salah satu pelayan. Dia emang gak aktif, tapi dia tetap pemilik saham terbesar. Timpal yang lain, dengar-dengar semua yang kerja di Jigerhof harus disetujui dia secara pribadi, bahkan chef. Aku menelan ludah. Wanita yang semalam kutolong dengan tulus, tanpa pamrih, ternyata bukan cuma siapa-siapa. Tapi bos besar. Aku mencoba melanjutkan pekerjaanku seperti biasa, tapi mataku tanpa sadar mengikuti kemana langkahnya pergi. Saat dia melewati area dapur, matanya bertemu denganku dan untuk sesaat, dia tersenyum. Lalu berlalu, aku langsung merasa jantungku melompat. Besoknya, kejadian aneh mulai muncul. Pertama, aku dipindahkan dari ruang cuci piring ke ruang potong sayur. Katanya, karena aku terlihat cekatan dan bersih. Lalu, 2 hari kemudian, aku dipanggil ke kantor manajer. Farhan, Frau Gertrude ingin makan malam pribadi minggu ini. Dia minta kamu yang antar hidangannya ke ruang VIP. Aku nyaris terbatuk. Saya? Kenapa saya? Manajer hanya mengangkat bahu. Saya juga bingung, tapi dia yang minta langsung. Hari itu, aku gugup bukan main. Jam 7 malam, aku membawa tray berisi sup jamur dan salad ke ruang VIP yang berada di lantai 2. Saat ku buka pintu, hanya ada dia, duduk anggun di meja panjang dengan lampu gantung kristal dan suasana yang lebih cocok buat rapat presiden. Silakan duduk, katanya pelan. Maaf, saya hanya pengantar makanan, jawabku kikuk, dan kemarin kamu hanya orang asing di jalan. Tapi kamu tetap menolongku. Aku diam. Dia mengaduk teh pelan, lalu berkata, namamu siapa? Farhan, dari Indonesia. Ia menatapku sejenak. Kamu tahu, suamiku dulu suka ke Bali, tapi aku tak pernah ikut, terlalu sibuk ngurus restoran, dan sekarang aku sadar. Aku menghabiskan hidup untuk bisnis, tapi tak pernah tahu siapa yang benar-benar tulus padaku. Aku menunduk. Terima kasih sudah menolongku, katanya lagi. Bukan karena kamu tahu siapa aku, tapi karena kamu. Tidak peduli aku siapa malam itu, kami berbincang cukup lama tentang hidup, kerja keras, keluarga, dan tentang kesepian. Dia bilang banyak orang mendekatiku karena nama, atau uang, atau kekuasaan. Tapi kamu bahkan gak tahu siapa aku, dan kamu tetap berhenti untuk menolong. Aku tak tahu harus menjawab apa. Tapi satu hal yang pasti, malam itu aku pulang bukan hanya membawa tray kosong, tapi juga sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti benih yang baru saja ditanam. Dan aku tidak tahu benih itu akan tumbuh secepat ini karena 3 hari kemudian dia datang ke restoran bukan sebagai bos, bukan sebagai pelanggan, tapi untuk mengumumkan sesuatu di depan semua karyawan. Jam makan siang hari itu terasa aneh. Biasanya dapur heboh dengan suara panci, teriakan chef, dan musik instrumental dari speaker pojok ruangan. Tapi kali ini, semua sunyi, bahkan suara sendok yang jatuh pun terdengar seperti letusan kecil. Penyebabnya, Frau Gertrude ada di restoran, dan bukan hanya sekadar datang. Ia berdiri di tengah aula restoran, ditemani manajer mengenakan jas abu-abu elegan dan kalung mutiara klasik. Tatapannya tenang, tapi dalam. Semua karyawan berkumpul dari chef bintang Michelin sampai staf magang. Farhan. Aku berdiri paling belakang, keringat dingin menetes dari pelipis. Entah kenapa, aku merasa jantungku berdetak terlalu keras. Dan ia memulai dengan suara tegas namun lembut. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Lalu ia melirik ke arahku, langsung tanpa basa-basi. Sebelum saya lanjut, saya ingin meminta satu orang ke depan. Farhan,
Aku nyaris pingsan, semua mata langsung berpaling padaku. Ada yang menatap bingung, ada yang berbisik tak percaya, dan ada pula yang menyeringai seolah sudah siap menonton pertunjukan aneh. Langkahku pelan maju ke depan, rasanya seperti mimpi buruk atau mungkin mimpi indah yang terlalu gila untuk nyata. Frau Gertrude tersenyum, lalu menggenggam tanganku. Farhan, katanya dalam bahasa Inggris, 3 minggu lalu, kamu menolong saya tanpa tahu siapa saya. Kamu bahkan menawarkan teh dari termos usangmu saat orang lain hanya memandang. Aku hanya bisa menunduk, dan dalam 3 minggu ini, aku melihat sesuatu dalam dirimu, ketulusan, kejujuran, dan keberanian. Lalu dia berkata kalimat yang membuat seluruh restoran membeku, Farhan, will you marry me? Suara sendok jatuh, lalu piring, lalu ada pelayan yang hampir kepleset. Semua orang terpaku, terdiam, bahkan si kepala dapur yang biasanya galak, kini hanya bisa berdiri melongo. Aku tak bisa berkata-kata. Apa maksudnya, Bu? Tanyaku gemetar. Ia tersenyum. Ini bukan main-main, Farhan. Aku tahu ini mendadak, tapi aku bukan gadis 20-an yang perlu pacaran bertahun-tahun. Aku tahu apa yang ku cari. Dan aku melihatnya dalam dirimu. Aku hanya pencuci piring, kamu lebih dari itu. Beberapa staf mulai bisik-bisik, ada yang tertawa sinis, ada yang mencibir. Tapi aku hanya menatap mata wanita itu, mata yang meskipun penuh keriput, menyimpan kelembutan yang jarang kutemui di dunia keras ini. Aku tak menjawab. Belum. Tapi semenjak hari itu, statusku berubah drastis. Bukan karena aku menjawab iya, tapi karena seluruh restoran mulai melihatku dengan mata berbeda. Yang dulu mencemooh, sekarang memanggil Mas Farhan. Yang dulu menghindar, kini ngajak makan bareng. Bahkan chef yang dulu jutek mendadak tanya resep sambal terasi. Tapi perubahan paling besar bukan dari mereka, tapi dari dalam diriku sendiri. Karena sejak hari itu, aku mulai bertanya, kenapa aku? Apa yang dia lihat dalam diriku? Dan apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Karena di balik senyumnya yang tenang itu, aku mulai melihat ada sesuatu yang ia tutupi, dan jawabannya mulai terkuak saat aku tanpa sengaja melihat tumpukan surat medis di mejanya. Sejak hari Frau Gertrude melamarku di depan semua orang, hidupku berubah. Tiap hari ada saja rekan kerja yang tiba-tiba jadi ramah. Ada yang ngajak ngobrol basa-basi. Ada yang tiba-tiba nyari alasan ngobrol sambil kerja. Bahkan ada yang mulai manggil Tuan Farhan dengan gaya bercanda. Tentu saja, tapi aku tahu mereka mulai takut. Tapi aku justru makin gelisah. Bukan karena lamaran itu, tapi karena aku tahu ada yang aneh. Wanita sekuat dan seberpengaruh itu tidak mungkin begitu saja melamar pria asing dari negara jauh hanya karena ditolong di jalan. Bahkan kalau dia tulus mencintaiku, pasti ada alasan yang lebih dalam. Dan dugaan itu makin kuat saat aku tanpa sengaja melihat tumpukan surat di meja ruang bacanya. Hari itu dia meminta aku ke rumahnya, katanya hanya untuk minum teh. Rumahnya besar dan sunyi. Tak banyak pelayan, hanya satu orang tua yang jadi kepala rumah tangga. Saat dia keluar untuk menerima telepon, aku duduk sendirian di ruang baca. Di atas meja kayu tua berwarna coklat gelap, ada map terbuka. Di dalamnya beberapa surat dengan logo rumah sakit Munich. Ada satu yang paling atas. Aku tak tahan untuk tidak membacanya, dan surat itu membuat tanganku bergetar. Diagnosa kanker pankreas stadium 3. Prognosis, waktu hidup diperkirakan 6-12 bulan, tergantung respons terhadap kemoterapi. Aku terpaku. Dunia rasanya sunyi seketika, lalu kulihat ada surat lain. Ini ditulis tangan, tidak dikirimkan, ditujukan pada seseorang bernama Sebastian. Kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah tak ada. Maafkan ibu yang tidak pernah cukup waktu untukmu. Tapi ibu berharap, setidaknya seseorang yang tulus akan meneruskan semua ini. Bukan demi uang, tapi demi cinta yang belum sempat ibu beri cukup. Siapa Sebastian? Anaknya.
Keponakan. Aku buru-buru menutup map itu saat langkahnya terdengar kembali. Dia masuk dengan senyum tenang, membawa 2 cangkir teh. Tapi aku sudah tak bisa lagi menatap matanya seperti dulu. Farhan, katanya sambil duduk di seberangku, kamu kelihatan gelisah. Kenapa? Aku berusaha mengatur napas. Bu. Kenapa saya? Dia menatapku, lalu diam cukup lama. Karena kamu mengingatkanku pada suamiku dulu, bukan wajahmu, bukan caramu bicara. Tapi caramu melihat dunia. Aku hanya diam, aku tidak punya banyak waktu, katanya akhirnya, dan aku sadar orang-orang di sekitarku terlalu sibuk menjaga warisan, mereka lupa bahwa yang paling berharga bukan restoran ini, tapi semangatnya. Dia menatapku lebih dalam. Aku ingin meninggalkan ini semua pada orang yang bisa menjaganya, bukan yang menguasainya. Air mataku hampir jatuh. Aku bukan siapa-siapa, hanya pencuci piring. Tapi sekarang aku tahu, dia tak sedang mencari suami. Dia sedang mencari warisan hati, dan tiba-tiba aku merasa beban besar diletakkan di pundakku. Malam itu, saat pulang ke asrama kecilku, aku memandangi langit Munich yang gelap. Salju turun pelan-pelan, dan lampu jalan menyala redup. Aku bertanya, dalam hati, apakah aku siap? Apakah aku layak? Dan yang paling penting, apakah aku benar-benar mencintainya? Atau hanya terjebak rasa kasihan dan tanggung jawab? Karena kisah ini bukan lagi tentang kejutan lamaran, tapi tentang memilih antara cinta atau pengorbanan. Sejak lamaran itu, pikiranku tak pernah tenang, bukan hanya karena kejutan yang luar biasa, tapi karena keraguan yang mulai tumbuh dari dalam diriku sendiri. Di luar, semuanya terlihat seperti mimpi indah. Aku, seorang TKI pencuci piring, kini makan malam dengan direktur cabang. Aku duduk di ruang rapat restoran yang dulu hanya bisa kulihat dari balik pintu dapur. Bahkan, aku kini punya akses ke ruang VIP yang biasanya dijaga seperti istana. Tapi di balik semua itu, aku merasa sendiri. Orang-orang berubah. Tapi bukan karena mereka menerima kehadiranku, melainkan karena mereka takut padaku. Takut kehilangan posisi, takut salah bicara, takut wanita yang memimpin mereka tiba-tiba mewariskan segalanya ke orang asing yang mereka anggap tak pantas. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai ragu sendiri. Sore itu, aku dan Frau Gertrude duduk di balkon rumahnya. Udara musim semi mulai terasa, burung camar beterbangan di langit Munich yang mulai cerah. Tapi suasana hati kami masih dingin. Aku ingin kamu menandatangani dokumen ini, katanya pelan, menyodorkan map biru. Aku membuka pelan-pelan. Isinya surat kuasa dan pernyataan waris, semua tertulis rapi. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan menjadi penerima utama sebagian besar saham jaringan restoran Jigerhof, termasuk properti pribadi. Tanganku gemetar. Bu, saya nggak bisa terima ini, kataku pelan. Kamu bisa, dan kamu harus, jawabnya. Tapi kenapa? Karena saya menolong ibu di jalan. Karena saya baik. Atau karena ibu tak punya pilihan lain? Dia terdiam, tatapannya tak lagi setenang biasanya. Farhan, aku sakit, kanker. Waktuku mungkin tak panjang, dan aku tak percaya siapapun di sekitarku. Semua hanya peduli pada uang, pada nama, pada perusahaan. Tapi kamu. Dia menatapku dalam-dalam. Kamu satu-satunya yang datang padaku tanpa mengharapkan apa-apa. Aku menutup map itu perlahan. Hati ini rasanya berkecamuk antara haru, tanggung jawab, dan rasa takut. Takut kalau selama ini aku bukan dicintai, tapi dipilih karena dia butuh pewaris. Apa ibu benar-benar mencintai saya? Tanyaku pelan. Dia menghela napas panjang. Aku tak tahu apa itu cinta lagi. Farhan, hidup terlalu lama membuatku lupa rasanya. Tapi aku tahu ini. Aku merasa tenang saat kamu ada di dekatku. Aku merasa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai penguasa restoran.
Aku hanya diam, lalu dia berkata sesuatu yang membuatku membeku. Aku melamarmu bukan untuk menikah seperti di film, tapi karena aku ingin menyerahkan hidupku pada seseorang yang benar-benar hidup. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-katanya terus terngiang di kepala, tapi bersamaan dengan itu, suara dari luar, dari rekan kerja, dari manajer, dari orang-orang yang membenciku juga makin nyaring. Pencuci piring mau nikah sama pemilik restoran. Pasti ada udang di balik bakwan, dia pintar main peran. Warisan. Pasti itu tujuannya. Dan yang paling menggangguku, bagaimana jika mereka benar? Bagaimana jika aku benar-benar tak pantas? Bagaimana jika aku hanya sedang menjalani peran yang bukan ditulis untukku? Malam itu aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri, wajah yang dulu hanya ingin mengirim uang ke ibu, wajah yang dulu cuma ingin bekerja dan pulang. Tapi kini, wajah itu ada di tengah dunia yang bukan miliknya, dan pertanyaan itu pun muncul, apakah aku harus bertahan demi dia? Atau pergi demi diriku sendiri? Sejak kabar lamaran itu menyebar, hidupku berubah 180 derajat, tapi bukan ke arah yang kukira. Awalnya semua terasa hangat. Aku mulai mendampingi Frau Gertrude di beberapa acara restoran. Ia mengenalkanku sebagai calon suaminya di hadapan para manajer cabang, bahkan di depan klien penting dari luar negeri. Semua tampak berjalan baik sampai aku mulai menyadari satu hal. Semua orang kecuali dia melihatku seperti racun. Itu dimulai dari dapur Chef Hans yang dulu hanya jutek, kini terang-terangan menghina. Cuci piring aja belum tentu bersih, sekarang mau jadi pemilik restoran. Dunia gila, katanya, keras-keras di depan banyak staf. Para pelayan yang dulu mulai ramah, kini menjauhiku lagi. Beberapa bahkan terang-terangan menghindar saat aku lewat, seolah aku bawa wabah. Ada satu momen saat aku duduk di ruang istirahat dan semua orang diam, lalu satu persatu keluar tanpa berkata apa-apa. Tapi itu belum seberapa dibandingkan yang terjadi minggu berikutnya. Suatu sore, saat aku sedang menemani Frau Gertrude meninjau cabang restoran lain di Stuttgart, datang seorang pria tinggi besar berjas abu-abu. Wajahnya tegas, matanya tajam, rambutnya putih rapi seperti perwira militer pensiunan. Dia langsung menuju kami, "Du lieber Himmel." "Mama, apa maksud semua ini?" katanya lantang dalam bahasa Jerman. Aku bingung. "Mama, kamu melamar pencuci piring di depan umum." Lanjutnya, "Sebastian." Gumam Frau Gertrude, Sebastian nama itu yang pernah kulihat di surat-suratnya. Jadi ini dia. Enaknya pria itu menatapku seperti hendak menerkam. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya kasar orang Asia. Tak jelas asal-usul. "Kau pikir kau bisa tidur dengan wanita tua lalu dapat warisan?" Tidak semudah itu. Aku hampir berdiri dari kursi. Tapi Frau Gertrude menggenggam tanganku. "Cukup, Sebastian," bentaknya. "Kamu bahkan belum tahu siapa dia dan sudah menilainya seperti itu." Karena aku tahu dunia, Mama. Dunia tidak akan menerima ini. Aku tidak akan membiarkan namamu dan nama ayah dipermalukan. Aku berdiri. "Saya tidak pernah ingin harta Anda. Saya tidak pernah minta dilamar. Saya hanya melakukan apa yang benar saat melihat orang yang butuh bantuan." Sebastian menyeringai sinis. "Dia seperti skenario yang sudah sering kami lihat. Pria miskin bertindak tulus. Lalu tiba-tiba dapat rumah, restoran, dan cincin berlian. Kelis." Aku ingin membalas, tapi Frau Gertrude menatapku dengan air mata yang hampir jatuh. "Farhan, izinkan aku bicara dengan anakku sendiri," katanya lirih. Aku mengangguk, lalu mundur perlahan. Tapi di luar restoran, aku tidak kuat. Aku duduk di tangga belakang, menunduk dan menangis diam-diam. Bukan karena malu, tapi karena aku merasa tidak tahu lagi siapa diriku dalam cerita ini. Apakah aku benar-benar tulus? Atau tanpa sadar, aku memang sedang mengambil tempat yang bukan milikku. Sore itu, aku kembali ke Munich sendirian.
di kereta. Aku menatap pantulan wajahku di jendela. Aku cuma anak Lampung, lulus SMK tukang cuci piring. Dan sekarang aku jadi pusat benci, pusat gosip, pusat masalah. Dan untuk pertama kalinya sejak aku datang ke Jerman, aku berpikir untuk pulang, meninggalkan semuanya karena mungkin cinta tulus saja tak cukup untuk melawan dunia. Aku menghilang, bukan kabur, tapi mundur. Setelah pertemuan penuh emosi dengan Sebastian anak kandung Frau Gertrude dan semua tuduhan serta hinaan yang datang bertubi-tubi, aku merasa ini bukan tempatku, bukan jalanku. Aku tinggalkan surat pendek di meja dapur rumahnya. Tulisanku sederhana, terima kasih untuk semuanya, Bu. Tapi saya bukan orang yang ibu cari. Saya tidak kuat hidup di dunia yang menilai seseorang dari tempat dia mulai. Saya hanya ingin hidup tenang. Jika boleh, izinkan saya kembali jadi siapa saya sebelumnya, orang yang mencuci piring dan mencintai pekerjaannya dalam diam. Aku kembali ke tempat awal, asrama kecil yang dulu kutinggali. Kamar sempit berkasur tipis, dinding kusam, dan meja kayu bekas. Tapi ada satu hal yang berbeda. Aku merasa ringan, tidak ada tekanan, tidak ada orang memandangku seolah aku pencuri warisan. Tidak ada kamera, tidak ada manajer yang pura-pura ramah, hanya aku dan sisa air mata yang tak sempat keluar kemarin. 2 hari kemudian, suara ketukan pintu membangunkanku. Kupikir itu teman sekamar, tapi bukan. Saat kubuka pintu dia, Frau Gertrude, dengan mantel abu-abunya, berdiri sambil menggenggam surat yang kutinggalkan. Wajahnya tenang, tapi matanya sembab. Bolehkah aku masuk? Tanyanya pelan. Aku mengangguk kaku, tak bisa bicara. Dia duduk di kursi kayu reot di dekat jendela. Tangannya bergetar. Tapi bukan karena dingin, karena emosi Farhan. Aku bukan wanita muda yang bisa mengejar cinta kemana-mana. Tapi hari ini aku datang karena aku tahu kalau aku biarkan kamu pergi, aku akan kehilangan satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup kembali. Aku ingin bicara, tapi dia melanjutkan, kamu pikir kamu tak pantas. Dunia juga pikir begitu, tapi tahu tidak? Dunia tak pernah peduli, dunia akan selalu melawan orang. Yang menolak ikut arusnya, dia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan. Cincin ini milik suamiku dulu. Ia memberikannya padaku sebelum meninggal dengan pesan, berikan ini pada orang yang akan menjagamu, bukan hanya menyayangimu. Tangannya gemetar saat mengulurkan cincin itu padaku, Farhan. Aku tidak butuh pewaris, aku tidak butuh suami ganteng. Aku butuh orang yang akan duduk bersamaku saat aku tak bisa bangun dari tempat tidur. Aku butuh kamu, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Mu, saya takut kalau saya malah mempermalukan ibu. Takut kalau semua ini salah. Dia tersenyum pelan. Kamu gak pernah salah mencintai. Kamu cuma salah berpikir bahwa dunia bisa menentukan siapa yang pantas. Kami duduk dalam diam, tak ada kata lagi yang perlu diucap. Karena malam itu, di kamar sempit yang penuh bayangan masa lalu, 2 orang dari dunia berbeda akhirnya memutuskan untuk hidup di dunia kecil mereka. Sendiri, dengan luka, dengan penolakan, dengan cinta yang mungkin tak sempurna. Tapi benar-benar ada. Hari itu, restoran Jigerhof ramai. Tapi bukan karena reservasi penuh, atau karena ada kritikus makanan datang, melainkan karena kabar yang menyebar dengan cepat. Frau Gertrude mengadakan konferensi pers dadakan. Di restorannya sendiri, seluruh staf dikumpulkan. Para manajer dari cabang lain hadir. Bahkan beberapa jurnalis lokal ikut berdiri di pojok ruangan. Semua menunggu ingin tahu apa keputusan sang janda pemilik kerajaan restoran ini setelah berminggu-minggu jadi bahan pembicaraan. Aku berdiri di belakang, tak berniat maju. Aku hanya ingin diam dan siap menerima keputusan apapun. Lalu dia datang dengan tongkat kayu ramping, mantel kelabu khasnya, dan tatapan tenang seperti biasanya. Di belakangnya berdiri Sebastian, wajahnya datar, tak bisa ditebak, dan di sebelahku manajer restoran
yang dulu sering menghinaku kini berdiri tanpa berani menatap. Frau Gertrude mulai bicara. Beberapa bulan lalu, saya nyaris kehilangan kesadaran di jalan. Tidak ada yang membantu, kecuali satu orang yang bahkan tidak tahu siapa saya. Sejak itu, saya mengenal dia, seseorang yang tidak punya nama besar, tidak punya gelar, tidak punya status, tapi punya sesuatu yang lebih berharga, ketulusan. Dunia boleh menertawakan keputusan saya, tapi hari ini saya berdiri sebagai pemilik restoran ini dan saya membuat keputusan akhir. Semua menahan napas. Saya akan menikah dengan Farhan dan mulai minggu depan dia akan menjadi direktur Yayasan Sosial Jigerhof, sebuah program pelatihan kuliner gratis bagi migran yang ingin belajar memasak dan bekerja secara legal di Jerman. Ruangan hening. Lalu suara kilatan kamera, bisik-bisik, beberapa wajah pucat. Tapi aku tak peduli. Air mata menetes tanpa kusadari. Aku tidak diminta jadi pewaris restoran, tapi aku diminta menjaga nila dari restoran itu. Jauh lebih dari sekadar kekayaan, aku dipercaya membawa semangat baru. Frau Gertrude berjalan ke arahku, menggenggam tanganku dengan tenang. Warisan yang paling berharga bukan uang, Farhan, tapi siapa yang akan meneruskan hal baik yang kita tanam. Dan aku tahu, kamu adalah orang itu. Aku memandang sekeliling. Dulu mereka mencibirku, sekarang mereka hanya bisa diam. Aku tak butuh balas dendam, karena keadilan yang sejati sudah diberikan oleh waktu. Dan hari itu, aku tahu satu hal. Aku mungkin datang sebagai pencuci piring, tapi aku pulang sebagai seseorang yang dipilih, bukan karena siapa aku dulunya, tapi karena siapa aku saat dunia sedang membutuhkan hati yang tulus.